Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan mata kuliah auditing kedua. Hari ini kita akan membahas tentang audit terhadap siklus pendapatan, khususnya cadangan kerugian penghapusan piutang. Pembahasan materi hari ini terdiri dari pembahasan tentang definisi transaksi pencadangan kerugian dan penghapusan piutang. Kemudian kita juga akan membahas tentang pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian piutang. Kemudian juga akan membahas tentang pengujian pengendalian transaksi penghapusan piutang. Kemudian program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pencadangan, kerugian, dan penghapusan piutang. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang evaluasi hasil pengujian pengendalian. Cadangan penghapusan piutang adalah estimasi yang dicatat jika aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dari pengakuan awalnya. Klasifikasi cadangan kerugian penghapusan piutang masing-masing entitas dapat dibuat sesuai dengan kebijakan entitas berdasarkan jenis perusahaan dan kriteria pelanggannya. Namun, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 PMK 03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tak dapat ditagih, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, piutang tak tertagih dapat diartikan sebagai piutang yang timbul dari transaksi usaha yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya maksimal oleh wajib pajak. Ini kaitannya dengan wajib pajak. Ini kalau perusahaan berarti ya sudah diusahakan maksimal oleh perusahaan, namun ternyata customer atau buyernya tetap tidak bisa membayar. Kemudian piutang itu juga dapat ditagih. Piutang tak tertagih tersebut dapat dihapus bukukan baik secara komersial maupun secara fiskal. Namun ada syaratnya. Ya. Syaratnya penagihan piutang telah masuk ke ranah hukum atau pengadilan. Kemudian perjanjian penghapusan piutang yang dilegalisir oleh notaris, terdapat publikasi kebangkrutan dari lawan transaksi atau karena ada kebangkrutan dari pihak yang berhutang. Kemudian surat pernyataan antara kreditur dan debitur terkait penghapusan piutang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pencadangan kerugian piutang dilakukan oleh divisi yang memegang fungsi penyatatan piutang. Ini adalah tugasnya, dia mencadangkan kerugian piutang. Kemudian pencadangan kerugian di piutang dilakukan oleh divisi yang memegang fungsi pencatatan piutang, kemudian akuntansi biaya dan akuntansi umum. Jadi ada tiga fungsi yang di sini yang melakukan pencadangan, ya. Fungsi pencatat piutang, kemudian juga nanti ada terkait dengan akuntansi biaya, dan seterusnya adalah akuntansi umum. Ini saling terkait karena kejadian kerugian pencadangan kerugian piutang itu. Setiap divisi tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda. Untuk divisi piutang,
mereka memiliki tanggung jawab membuat daftar piutang atau aging dari piutang, ya, untuk menghitung estimasi kerugian piutang yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut akan dijadikan dalam bukti memorial ke dalam pencatatan setelah diautorisasi oleh manajer yang berwenang. Kemudian divisi akuntansi biaya dan akuntansi umum ini memiliki tanggung jawab untuk mencatat kerugian piutang yang diestimasikan pada laporan biaya pada periode tertentu dan jurnal umum serta buku besar perusahaan. Dalam pengujian transaksi pencadangan kerugian piutang terdapat dua tahap penting yang memiliki potensi salah saji, yaitu pada tahap otorisasi pencadangan kerugian piutang dan pada tahap pencatatan kerugian pencadangan kerugian piutang. Adapun salah satu potensial yang dapat terjadi pada tahapan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu terdapat piutang tak tertagih yang dibebankan tanpa otorisasi. Kemudian terdapat piutang tak tertagih atas piutang fiktif. Ini kasus, ya, jadi sebenarnya nggak ada piutangnya, nggak terjadi transaksi penjualan, ya, tapi dibukukan ada transaksi penjualan sehingga ada pembukuan piutang fiktif. Kemudian terdapat bukti memorial yang telah diotorisasi namun tidak dicatat serta terdapat salah catat bukti memorial. Selanjutnya adalah pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian penghapusan piutang. Berdasarkan salah satu potensial tersebut, perlu dibuat pengendalian untuk mendeteksi, kemudian mencegah dan meminimalisir terjadinya salah saji dengan cara otorisasi terhadap seluruh bukti memorial atas pencadangan kerugian piutang. Kemudian dilakukan pencatatan dengan supporting dokumen yang lengkap dan telah diotorisasi. Kemudian dilakukan pengecekan jurnal umum ke buku besar. Kemudian pertanggungjawaban pencatatan dan supporting dokumen setiap periode. Yang tidak kalah penting adalah dilakukan review terhadap akun biaya dan sifat transaksinya. Jadi ini poin-poin ini yang harus dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya salah saji. Kemudian prosedur pengujian pengendalian untuk memeriksa transaksi pencadangan kerugian piutang, yaitu dengan cara melakukan pengamatan terhadap prosedur perhitungan dan otorisasi pencadangan kerugian piutang. Kemudian reperformance atau menelaah kembali bagaimana divisi piutang, ya, divisi piutang ini membuat perhitungan pencadangan kerugian piutang dan meminta otorisasi perhitungan kepada pejabat yang berwenang. Kemudian memeriksa bukti memorial yang dibuat dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh divisi piutang. Kemudian melakukan pemeriksaan atas supporting dokumen yang menjadi dasar pencatatan ke jurnal umum dan akun biaya. Ini adalah prosedur pengujian pengendalian untuk transaksi pencadangan kerugian piutang.
Lanjut kita ke dimana tadi masih keempat, ini yang kelima itu tugasnya adalah mereview apakah telah dilakukan pengecekan oleh atasan yang berwenang sebelum pencatatan ke jurnal umum. Jadi kemudian melakukan pengamatan dan observasi bagaimana divisi akuntansi mencatat transaksi kerugian piutang ke jurnal umum dan akun biaya. Selanjutnya, teman-teman juga harus memastikan bahwa seluruh pencadangan kerugian piutang telah dicatat pada akun dan buku besar secara tepat. Lanjut kita ke pengujian transaksi penghapusan piutang. Transaksi penghapusan piutang dilakukan oleh divisi yang memegang fungsi kredit, pencatatan piutang, dan akuntansi umum. Setiap divisi memiliki tanggung jawab yang berbeda, antara lain bagian kredit ini bertanggung jawab untuk mengevaluasi piutang-piutang yang tidak dapat ditagih. Kemudian bagian kredit ini juga mengajukan penghapusan piutang untuk diotorisasi oleh pejabat yang memiliki kewenangan, serta kemudian membuat bukti memorial terkait penghapusan piutang pelanggan atau customer atau buyer, dan memberikan catatan atau alasan kenapa piutang tersebut dilakukan penghapusan. Selanjutnya adalah bagian piutang. Bagian piutang ini bertanggung jawab untuk menghapus piutang dari daftar piutang dan daftar umur piutang, serta membuat daftar tersendiri atas piutang tak tertagih yang sudah dihapus bukukan. Selanjutnya adalah bagian akuntansi. Bagian akuntansi ini bertanggung jawab dalam mencatat transaksi penghapusan piutang ke dalam jurnal umum dan buku besar. Penghapusan piutang biasanya dibuktikan dengan bukti memorial dan surat keputusan dari direksi tentang penghapusan piutang. Bukti memorial berisi catatan piutang tak tertagih, kemudian informasi pelanggan dan alasan mengapa piutang tak tertagih. Bukti memorial ini merupakan salah satu dokumen yang dijadikan sumber pencatatan bagi bagian akuntansi. Lanjut kita tentang pengujian pengendalian transaksi penghapusan piutang. Dalam pengujian transaksi penghapusan piutang terhadap dua tahap penting yang memiliki potensi salah satu, yaitu tahap otorisasi penghapusan piutang dan tahap pencatatan. Salah satu potensial yang terjadi pada tahap tersebut adalah sebagai berikut, yaitu terdapat penghapusan piutang yang dibebankan tanpa otorisasi, kemudian terdapat penghapusan piutang fiktif, terdapat bukti memorial yang telah diotorisasi namun tidak dicatat, serta terdapat salah catat bukti memorial. Kemudian berdasarkan salah satu potensial sebagaimana dijelaskan di atas, perlu dibuat aktivitas pengendalian intern untuk mendeteksi, kemudian mencegah dan minimalisir terjadinya salah satu, yaitu otorisasi terhadap seluruh bukti memorial atas pencadangan kerugian, kemudian pencatatan dengan supporting dokumen yang lengkap dan telah diotorisasi. Jadi pada saat membukukan harus
dilengkapi dengan dokumen yang valid ya, yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian dilakukan pengecekan jurnal umum ke buku besar, ya. Kemudian pertanggungjawaban pencatatan dan supporting dokumen setiap periode. Kemudian dilakukan review terhadap akun, biaya, dan sifat transaksinya. Lanjut. Berikut adalah prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan untuk memeriksa transaksi penghapusan piutang. Melakukan pengamatan terhadap prosedur penghitungan dan otorisasi penghapusan piutang, kemudian performance atau menelaah kembali bagaimana divisi kredit ini memutuskan pelanggan yang akan dihapuskan piutangnya serta perhitungan penghapusan piutang dan meminta persetujuan atau otorisasi perhitungan tersebut kepada pejabat berwenang. Kemudian memeriksa bukti memorial yang dibuat dengan perhitungan yang dilakukan oleh divisi kredit. Melakukan pemeriksaan atas supporting dokumen yang menjadi dasar pencatatan ke jurnal umum dan akun biaya. Kemudian mereview apakah telah dilakukan pengecekan oleh atasan yang berwenang sebelum pencatatan ke jurnal atau akun biaya. Ini sebagai bukti bahwa telah direview, itu atasan ini akan membubuhkan tanda tangan atau paraf atau apa di dalam dokumen supporting tadi. Kemudian melakukan pengamatan dan observasi bagaimana divisi akuntansi mencatat transaksi penghapusan piutang ke jurnal umum. Kemudian kita harus memastikan bahwa seluruh pencadangan kerugian piutang telah dicatat pada akun dan buku besar yang secara tepat. Lanjut, kita akan membahas tentang program audit pengujian pengendalian transaksi, pencadangan kerugian, dan penghapusan piutang. Atau kita akan membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian pengendalian transaksi kerugian dan penghapusan piutang berdasarkan asersi audit yang dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut di bawah ini. Pertama itu tentang asersi keberadaan atau keterjadian. Pada tahap ini, teman-teman auditor harus melakukan pengamatan terhadap divisi terkait, ya, yang memiliki fungsi pencatatan, perhitungan, pengelolaan piutang, dan otorisasi. Auditor juga harus melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung atau dokumen support, ya, seperti bukti memorial, kemudian daftar umur piutang atau aging, kemudian surat keputusan penghapusan dari direksi. Ini nanti harus dilakukan pemeriksaan. Karena dokumen-dokumen ini yang digunakan untuk dokumen pendukung dilakukannya penghapusan piutang, ya, dilakukannya pencadangan kerugian dan penghapusan piutang. Lanjut kita ke penilaian dan alokasi. Pada tahap ini kita harus lakukan pemeriksaan terhadap persetujuan penentuan jumlah kerugian. Kemudian pengecekan independen terhadap kelayakan estimasi jumlah kerugian piutang. Pengecekan terhadap posting ke buku besar. Teman-teman juga sebagai auditor juga harus melakukan pemeriksaan terhadap pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal
untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak ada kekeliruan posting, baik itu dalam jumlah mata uang maupun kesalahan akun ya atau nama perkiraan. Kemudian selanjutnya adalah asersi ya, pada tahap asersi kelengkapan. Pada tahap ini kita sebagai auditor harus memeriksa tentang bukti yang digunakan, formulir seperti formulir bernomor urut yang tercetak dan laporan pertanggungjawaban pemakaian bukti memorial tersebut. Kita jadi pada tahap ini kita harus periksa bukti dipergunakannya formulir bernomor urut tercetak dan laporan pertanggungjawaban pemakaian bukti memorial. Kemudian selanjutnya adalah asersi penilaian. Pada tahap ini yang kita harus lakukan adalah auditor harus periksa supporting dokumen ya. Apakah telah diautorisasi oleh pejabat berwenang. Tentang persetujuan penentuan jumlah kerugian, ya, kemudian pengecekan independen tentang kelayakan jumlah estimasi kerugian dan keakuratan perhitungan dalam umur piutang. Auditor atau kita juga harus lakukan pemeriksaan terhadap persetujuan penentuan piutang yang dihapus. Kemudian kita sebagai auditor juga harus periksa apakah pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap jurnal umum, buku besar, dan supporting dokumen secara berkala, dan mereka juga telah memastikan tidak ada jurnal yang keliru dan nominal yang salah saji. Lanjut kita ke evaluasi. Evaluasi pengujian pengendalian. Pemeriksaan pengujian pengendalian transaksi, pencadangan kerugian dan penghapusan piutang menghasilkan salah satu dari kesimpulan berikut ini. Pengendalian internal perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Salah saji potensial dapat dideteksi tepat waktu dan disesuaikan sebelum akhir periode. Ketiga, dalam melakukan pembaruan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah dan meminimalis potensi salah saji. Jadi sistem pengendalian ini sifatnya tidak kaku tapi terus diperbarui atau dilakukan updating atau pengkinian ya sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian menentukan target pengendalian yang efektif dan efisien ya, dengan penilaian yang telah dilakukan para auditor mengetahui tentang kelemahan-kelemahan yang terjadi sehingga dari kelemahan-kelemahan itu bisa memberikan masukan bagi klien untuk peningkatan ya, sistem pengendalian yang ada atau perbaikan sistem pengendalian yang ada sehingga sistem pengendalian itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien di masa akan datang. Selanjutnya adalah melakukan pembaruan terhadap bukti transaksi yang memiliki risiko salah saji. Contoh kasus, teman-teman, berikut adalah merupakan contoh kasus pencadangan kerugian piutang. Misal ya, pada tanggal 31 Desember 2021 dilaporkan oleh Divisi Piutang PT Sejahtera bersama bahwa terdapat pelanggan-pelanggan yang belum membayar piutang lebih dari 60 hari sejak tanggal jatuh tempo. Pelanggannya adalah contoh PT Sumber Bahagia, Abadi Makmur, Sukses Siang ya. Jatuh temponya 30 Agustus 2021, kemudian 15 September 2021, kemudian ada 28 September nilainya ada 50 juta, 125 juta, ada 1 juta totalnya.
176. Totalnya adalah 176. Menurut informasi dari divisi Butang bahwa ketika pelanggan tersebut sedang mengalami kesulitan dan meminta waktu tambahan untuk melunasi utangnya pada PT Sejahtera Bersama. Kemudian atas pertimbangan dan kemungkinan kerugian piutang signifikan yang mungkin terjadi, maka bagian piutang kemudian menghitung potensi kerugian penurunan nilai piutang sebesar 100%. Jadi bagian piutang ini langsung menganggap bahwa para customer itu tidak mampu lagi untuk mengembalikan, maka mereka langsung mencadangkan kerugian sebesar 100%. Ya, 100% ini berarti mereka langsung mencadangkan sebesar 176 juta. Ya. Hal tersebut dikarenakan bagian piutang pesimis ya, terhadap ketiga pelanggan tersebut karena usahanya kelihatannya sulit untuk pulih kembali, sehingga dia juga menurut penilaian bagian piutang ini para customer-nya itu akan mengalami kesulitan untuk membayar piutangnya. Kemudian bagian piutang ini membuat bukti memorial atas pencadangan kerugian, namun tidak diautorisasi oleh manajer keuangan. Bagian akuntansi biaya dan akuntansi umum kemudian telah mencatat transaksi tersebut ke dalam akun biaya dan jurnal umum. Tidak ada pengecekan oleh manajer akuntansi atas pencatatan kerugian piutang ke dalam jurnal umum. Jadi ini bagian akuntansi juga salah, kemudian bagian piutang juga salah ya, karena piutang ini melanggar kewenangan dia. Seharusnya minta persetujuan. Kemudian bagian akuntansi ini juga teledor, kurang teliti, sehingga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bagian piutang ini tidak terdeteksi. Seharusnya dia pada saat input ya jurnal tadi akan memeriksa tentang kewenangan penghapusan. Dari contoh di atas ya, Anda atau teman-teman sebagai teman-teman mahasiswa sebagai auditor ini diminta untuk mengevaluasi pengendalian internal transaksi pencadangan kerugian piutang yang ada pada PT Sejahtera Bersama. Ya, kira-kira apa nih menurut teman-teman ya pengendalian internal ya, kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tadi ya. Teman-teman bisa diskusikan bersama teman-teman sesama mahasiswa, kemudian membuat ringkasannya ya, modusnya apa, permasalahannya apa, dampaknya apa, kemudian kesimpulannya bagaimana. Lanjut kita melihat contoh kertas kerja pemeriksaan pengendalian transaksi pencadangan kerugian. Ini ada prosedurnya, ada temuannya, kemudian ada kesimpulannya. Prosedurnya itu melakukan pengamatan terhadap prosedur perhitungan dan otorisasi pencadangan kerugian piutang. Temuannya perhitungan pencadangan piutang telah dilakukan namun tidak diotorisasi oleh manajer ya. Kemudian kesimpulan pengendalian internal tidak baik ya, karena ini lolos oleh bagian akuntansi. Kemudian reperformance ya, atau penelaan kembali bagian divisi terkait atau divisi kredit. Ini memutuskan pelanggan yang akan dihapus piutangnya serta perhitungan penghapusan piutang dan meminta otorisasi perhitungan tersebut kepada pejabat berwenang.
Temuannya adalah divisi piutang telah menetapkan pelanggan-pelanggan yang memiliki kesulitan membayar dan kemungkinan besar tidak dapat melunasi piutangnya dengan baik. Namun divisi piutang tidak meminta otorisasi pejabat sehingga keputusan itu dibuat. Ini kesimpulan teman-teman itu ini karena pengendalian internalnya kurang baik. Jadi fungsi checker dan approval tidak jalan. Kemudian selanjutnya adalah memastikan bukti memorial yang dibuat dengan perhitungan yang dilakukan oleh divisi kredit. Kemudian temuannya adalah bukti memorial telah dibuat dan sesuai dengan jumlah pelanggannya. Tapi kesimpulannya pengendalian internal juga tidak baik. Secara keseluruhan terjadinya penyimpangan itu disebabkan karena fungsi dual kontrol dari atasan atau memang ada unsur ketidakbaikan dari divisi kredit serta adanya kekurang hati-hatian oleh bagian akuntansi dalam meriksa kelengkapan dokumen dan kelengkapan tanda tangan dari pejabat berwenang terhadap keputusan persetujuan penghapusan piutang ini tidak jalan sehingga kasus sebagaimana dijelaskan di atas itu tidak terdeteksi secara dini. Contoh kasus. Rekomendasi ya dari contoh kasus di atas, kemudian rekomendasi yang bisa diberikan kepada PT Sejahtera adalah SOP terkait otorisasi bukti memorial bersifat wajib. Ya. Jadi otorisasi ini sebenarnya mereka sudah punya SOP sebenarnya, cuman dilanggar oleh bagian kredit. Jadi saran kita adalah SOP terkait otorisasi memorial bersifat wajib sebelum bukti memorial dicatat ke dalam jurnal umum. Ini perlu ditingkatkan pengawasannya sehingga fungsi checker ya dan approval ini harus berjalan dengan baik. Pengendalian internal dari semua kegiatan transaksi perlu ditingkatkan sehingga terjadinya kesalahan seperti kasus di atas itu sebenarnya bisa diantisipasi secara dini. Kemudian bagian akuntansi ini juga dilarang melakukan pencatatan atas dokumen yang tidak diotorisasi untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan maupun manipulasi transaksi kredit. Jadi bagian akuntansi ini juga harus meyakini kelengkapan dokumen pendukung serta kelengkapan tanda tangan dari pejabat yang berwenang. Kemudian perlu juga dibuat form khusus pejabat berwenang untuk melakukan pengecekan pencatatan dan bukti pendukung tersebut akan lebih termonitor. Sebenarnya pada prakteknya itu pasti sudah disediakan kolom checker di kolom maker, checker, dan approval. Jadi setiap transaksi untuk bukti-bukti lampiran jurnal itu pasti ada makernya, ada checkernya, ada approvalnya. Tergantung ini ketelitian dari pihak atau bagian akunting untuk mengecek kelengkapan dokumen sebelum mereka melakukan penginputan data ke dalam jurnal. Ini contoh selanjutnya teman-teman bisa melihat ya, ada contoh masih terus.
bahwa terdapat pelanggan yang belum membayar piutang lebih dari 36 hari sejak jatuh tempo. Pelanggan tersebut bernama Malam Bintang dengan jumlah piutang sebesar 500 juta. Bagian kredit memberikan piutang tersebut dalam 3 transaksi meskipun telah diketahui dari transaksi penjualan pertama PT Malam Bintang belum membayar utangnya yang sudah jatuh tempo. Bagian kredit mengusulkan penghapusan piutang PT Malam Bintang dengan alasan sudah terlalu lama tidak membayar dan tidak ada lagi orang yang bisa menghubungi untuk ditagih. Penghapusan tersebut telah diajukan ke manajer keuangan untuk diotorisasi namun ditolak dan tidak dilakukan pencatatan atas penghapusan piutang tersebut. Eh, dari contoh kasus di atas, kemudian teman-teman diminta untuk mengevaluasi kasus tersebut. Teman-teman juga diminta nanti membuat kertas kerja pemeriksaan pengendalian internal sebagaimana dijelaskan di atas ini ya. Nah, di sini nanti teman-teman membuat kertas kerja seperti ini ya, dengan menggunakan contoh kasus seperti ini. Teman-teman bisa bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa lain sehingga bisa melakukan evaluasi secara lebih mendalam, kemudian juga teman-teman nanti juga bisa memberikan rekomendasi kepada PT Maju Terus ini atau manajemen Maju Terus agar permasalahan atau penyimpangan seperti ini tidak terulang kembali di masa akan datang. Demikian teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan apabila teman-teman akan belajar lebih detail lagi, teman-teman bisa mempelajarinya di buku auditing 2 ya. Ada beberapa buku yang bisa digunakan sebagai acuan. Saya ulangi kembali ya bahwa dalam pembahasan hari ini kita telah membahas tentang transaksi pencadangan, pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian piutang, kemudian pengujian pengendalian transaksi penghapusan, kemudian kita juga belajar tentang program audit untuk transaksi pengendalian transaksi pencadangan kerugian, kemudian kita juga tadi belajar tentang evaluasi hasil pengujian pengendalian dari berbagai contoh kasus yang kita bahas di muka tadi. Mudah-mudahan teman-teman apa yang kita bahas hari ini memberikan nilai tambah bagi teman-teman, terutama yang saat ini sudah bekerja di kantor akuntan atau teman-teman yang tertarik untuk bekerja di kantor akuntan, di mana pembahasan hari ini bisa digunakan sebagai masukan atau referensi yang digunakan pada saat teman-teman diserahin tugas untuk memeriksa tentang cadangan kerugian penghapusan piutang. Namun seperti saya jelaskan bahwa ini adalah hanya ilmu dasar ya, yang dan bukan baku. Jadi ini nantinya bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada dan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Di mana sebelumnya transaksi-transaksi dibukukan secara manual, mungkin sekarang semua pusat sudah melakukan transaksi secara sentralisasi atau otomatisasi. Tentu kalau perusahaan sudah melakukan semua kegiatan operasional secara otomatisasi, maka pendekatannya pun juga harus dilakukan penyesuaian. Oke, teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan ini bermanfaat.
dan bisa digunakan sebagai referensi. Dan untuk selanjutnya kita minggu depan kita akan membahas tentang audit terhadap siklus pengeluaran. Ya. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian dan sampai jumpa. Dan sekali lagi mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat sehingga kita bisa bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan.